Bagaimana mengelola anggaran atau pengeluaran atau biaya di dalam hal dunia penjualan? Ya tentunya ketika kita sebagai pimpinan perusahaan pasti diberikan tanggung jawab sebuah anggaran dana tertentu untuk bisa kita kelola dengan baik. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Kita perlu pahami juga di dalam operasional perusahaan ada yang disebut dengan membuat budgeting. Nah, cuman budgeting itu sebaiknya tidak langsung gelondongan. Oh, biaya operasional itu kan gelondongan. Perlu kita breakdown lebih detail menjadi by post. Contohnya operasional itu bisa saja biaya travelingnya terdiri dari hotel, biaya transportasi, kemudian biaya meals dan biaya lain-lain. Tentu kalau contoh untuk penjualan, biasa juga di dalam kota untuk biaya kendaraan, biaya bensin, biaya maintenance dan seterusnya, termasuk biaya entertain dan lain-lain. Nah, tentunya ini penting sehingga penggunaannya akan sesuai kebutuhan dan tentunya kita perlu juga membuat skala prioritas di dalam hal penggunaannya. Itu poin nomor pertama. Nah, mana yang harus dari budgeting itu dan mana yang bisa fleksibel. Ya, harus tuh artinya posnya jelas, tapi yang fleksibel artinya posnya bisa kita sedikit gelondongkan. Contohnya biaya stationery, nah itu kan gelondongan ya. Biaya perawatan kendaraan itu kan gelondongan karena perawatan tuh mulai dari servis, spare part, penggantian macam-macam ya. Nah, itu kita perlu paham. Yang ketiga adalah buat ukuran di setiap anggaran by pos dengan produktivitas yang ingin dicapai. Jadi ketika kita membuat sebuah anggaran itu, yakini bahwa anggaran itu akan meningkatkan produktivitas, akan meningkatkan sebuah kinerja, akan meningkatkan nilai-nilai di dalam kita melakukan operasional. Contohnya adalah kita traveling, apakah kalau pimpinan butuh hotel bintang 5, bintang 4 atau bintang 3. Transportationnya harus business class, economy class, harus pesawat atau bisa naik kereta dan sebagainya. Ini nih hal-hal yang sebetulnya dikaitkan dengan kinerja ya tentunya. Hal lain yang perlu difahami juga adalah buat simulasi di setiap pengurangan atau penambahan anggaran tersebut. Seberapa dampak signifikannya? Kalau ternyata frekuensinya ditambah tripnya, dampaknya apa sih? Tapi kalau dikurangin bagaimana efeknya? Begitu juga di dalam hal yang lain, biaya entertain kalau ditambah dampaknya apa? Kemudian kalau entertain kita batasi juga berdampak apa? Nah, ini perlu simulasi sehingga kita akan mendapatkan sebuah titik equilibrium yang paling optimal. Dan yang tidak kalah pentingnya dari semua posting tadi kita perlu memastikan mana yang must and mana yang won't. Jadi mana yang harus dan mana yang hanya sekedar sebaiknya gitu ya. Contoh yang harus, trip luar kota itu harus. Tetapi apakah entertain sebuah keharusan? Belum tentu ya. Nah, ini antar must and won't. Nah, poin-poin tadi kemudian kita kalibrasi antar departemen. Jadi departemen lain pun melakukan hal yang sama untuk mencapai titik optimalisasi dan produktivitas tertinggi. Jadi bisa saja kali ini departemen tertentu membutuhkan biaya agak sedikit tinggi dari pos-pos tertentu. Mungkin departemen lain bisa mengurangi sehingga kita tetap bisa berjalan perusahaan operasionalnya secara optimal ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus memiliki ada batasan otoritas. Siapa yang berwenang untuk melakukan pengeluaran pada rupiah-rupiah tertentu, berwenang dalam artian mengajukan, berwenang dalam artian menyetujui dan seterusnya ya. Nah, sehingga menghindari birokrasi yang berlebihan, tetapi juga tetap ada faktor kontrol yang baik. Kemudian kita lakukan evaluasi setiap berkala bisa monthly, quarterly, semesterly, sehingga kita tahu mana yang menjadi terbaik buat kita. Salam penjualan.